Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurbaya, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan sifat, di mana proses pewarisan sifat dari orang tua, materi genetik memiliki peran penting. Nah, warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki tidak serta-merta hadir di dalam tubuh kamu. Nah, materi genetik dari ayah dan ibu akan gabung dalam proses fertilisasi karena adanya penggabungan materi genetik yang pada diri kita muncul karakteristik mirip ayah atau mirip dengan ibu. Nah, di dalam materi genetik tersebut yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Yang pertama itu kromosom. Nah, kromosom terdapat di dalam nukleus berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok. Namun, kromosom pertama kali diberikan oleh Welder pada tahun 1888. Berasal dari kata kroma yang artinya warna dan soma artinya tubuh. Jadi, kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosom yaitu kromatin sehingga disebut dengan benang kromatin. Yang kedua itu gen, yang merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Nah, gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Yang ketiga yaitu DNA. DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. DNA juga memiliki fungsi diantaranya membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. Dan yang terakhir RNA. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul gula ribose, gugus fosfat, dan asam nitrogen. RNA hanya terdiri satu untai saja, sehingga struktur RNA tidak membentuk heliks ganda. Berdasarkan letak dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi tiga, yaitu mRNA yang menjadi model cetakan dalam proses penyusunan asam amino pada rantai polipeptida atau sintesis protein. Disebut mRNA karena molekul ini merupakan penggabungan DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA yang untuk membentuk protein. Kemudian rRNA yaitu terdapat dalam sitoplasma, tepatnya di ribosom yang berfungsi mengatur proses sintesis protein. Yang ketiga tRNA mempunyai fungsi menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA D menjadi satu jenis asam amino. Kemudian sejarah hukum Mendel. Nah, hukum genetika yang diperkenalkan Mendel dikenal dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Di mana hukum Mendel 1 disebut sebagai hukum segregasi adalah mengenai kaidah pemisahan alel pada waktu pembentukan gamet. Sedangkan hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi. Setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Hukum Mendel 2 ini berlaku ketika pembentukan gamet pada persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Itulah penjelasan materi singkat dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.